Tes, tes, satu, dua. Apakah suara Abang sudah kedengaran? Sudah terdengar, Bang. Udah. Oke, sip. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Jadi, pada sore hari ini, di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, membuat slide PowerPoint yang interaktif dengan menggunakan kelas point. Nah, ya. Jadi kita hari ini akan menggunakan uh, fitur tambahan dari PowerPoint yaitu class point. Untuk disclaimer dulu di awal ya. Class point ini adalah aplikasi tambahan ya. Jadi kita harus install terlebih dahulu. Nah, gimana installnya? Nah, ini kalian di grup apa namanya? Di Google Classroom. Di Google Classroom pelatihan ini yang kita telah buat, Abang sudah mengupload ya, mengupload file tentang aplikasi ClassPoint ini tersendiri. Tinggal kalian download aja, install, panduan instalasinya juga ada di Google Classroom-nya, udah lengkap pokoknya di situ, tinggal gunakan saja. Nah, jadi Abang sebelum memulai instalasi ya, menginstal aplikasinya lebih baik kita mengenal dulu apa sih ClassPoint itu. Nah, ClassPoint ini adalah sebuah aplikasi yang Abang pelajari ya. Kemarin kan selama pandemi, selama COVID-19, di mana setiap pembelajaran itu menggunakan metode daring. Nah, karena daring, kan kalau misalnya kita slide PowerPoint aja, PowerPoint itu kita share screen melalui Google Classroom, melalui Google Meet maupun Zoom, itu ya biasa-biasa saja. Nah, masih normal sebagaimana mestinya kan. Nah, ada sesuatu yang beda kalau kita menggunakan aplikasi ClassPoint. Nah, ini Abang belajar di kemarin di sebuah diklat ya. Sebuah diklat membuat pembelajaran yang interaktif di masa pandemi, tidak salah itu judulnya. Ternyata menggunakan ini ClassPoint dan Abang sangat tertarik ya, memang jadi lebih interaktif. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, itu menggunakan aplikasi ClassPoint ini memungkinkan setiap guru atau setiap orang untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Nah, kalau misalnya dulu selama pandemi mungkin teman-teman semua sudah mengenal namanya aplikasi Quizzes. Ya, Quizzes. Quizzes itu kita buka di Google, tulis Quizzes, habis itu melalui kita masukin soalnya semuanya itu di Quizzesnya kan, di website Quizzes. Nah, di situ juga pesertanya masuk, ada kodenya kan. Nah, kalau ini beda. Nah, kalau di ini aplikasi ClassPoint ini sudah terintegrasi dengan yang namanya PowerPoint kita, Microsoft PowerPoint. Nah, ini di tampilan Microsoft PowerPoint kita kan biasanya yang normal sampai view kan. Nah, kalau kita sudah menginstal aplikasi ClassPoint, akan ada tab tambahan. Nah, ini namanya Info ClassPoint. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Nah, fitur. Nah, ini user kita, ini pen segala macam, itu untuk whiteboard. Kita misalnya ingin kayak bikin di Google Meet kan ada fiturnya ya. Fitur whiteboard di Google Meet itu ada. Kita ingin kayak papan tulis, kita ingin menulis di slide ini ya, di tampilan yang kalian lihat di depan kalian mata ini. Nah, kita bisa menulis sesuatu di layar ini. Nah, ada juga ini yang paling penting. Nah, ada interaktif quiz. Nah, jadi kalian bisa bayangkan, misalnya di slide pertama kita menjelaskan materi, ya, udah selesai materi, kita mau di slide kedua itu kita kasih quiz. Nah, jadi langsung tidak perlu lagi kita buka Google, tulis lagi quizzes, suruh mereka masuk. Nah, ini tidak perlu. Jadi udah langsung
ke slide-nya. Nah, nanti peserta didiknya cuman perlu masukin kode yang di pojok kanan atas ini. Nih, ada di pojok kanan atas kalian nih. Ya, yang ada tulisan 13013. Nah, ini nih nanti kalian tinggal buka di Google Classroom, bukan di Google aja ya. Klik di Google classpoint.io. Nah, ya. Dimasukin aja kode kelasnya kayak Quizzes ya. Tapi kalau Quizzes itu gimana ya? Nanti kita lihat sendiri apa perbedaannya ya. Tapi nah, ini adalah beberapa kelebihan dari ClassPoint. ClassPoint terhubung langsung dengan PowerPoint seperti abang tadi bilang ya. ClassPoint itu terintegrasi langsung dengan PowerPoint. Pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint. Nah, ini kalau misalnya quiz itu kan kita keluar lagi dari PowerPoint kan, kita harus buka lagi webnya segala macam, bla 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 bla. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini siswa tidak perlu lagi download apapun untuk bergabung ke kelasnya ya. Jadi di quiz ClassPoint ini siswanya cukup memasukkan kode ini ke dalam uh, website classpoint.io. Nah, ya di situ. Habis itu jawaban siswa tersimpan di perangkat guru. Ya, jawabannya ini yang telah kalian kerjakan, kuis-kuisnya. Nah, itu nanti langsung tersimpan di laptop atau di perangkat punya gurunya atau yang mempresentasikan. Nah, ini mengubah slide menjadi kuis. Nah, dengan satu klik tombol, Anda dapat mengubah slide PowerPoint biasa menjadi kuis interaktif. Nah, saat penampilan slide dan pertanyaan kuis dijalankan, semua siswa akan dapat merespon dengan perangkat mereka. Hasil tanggapan akan di-save ya, akan ditampilkan di-save maupun ditampilkan secara langsung. Nah, nanti kita akan belajar. Kita akan praktek secara langsung ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah kalau kita mau menggunakan fitur ClassPoint di PowerPoint. Nah, kita desain dulu seperti biasa ya, seperti kemarin ya, kayak abang sampaikan di pertemuan pertama dan kedua. Kita buat dulu tampilan yang menarik, kita bikin dulu yang isi-isinya ya, tampilan dulu, habis itu isi. Nah, tahap ketiga ini ya, makanya di pertemuan ketiga ini kita bikin quiz ya, pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan quiz berbantuan ClassPoint ya. Nah, sini ada nanti kita lihat. Nah, ini adalah salah satu fiturnya, yaitu fitur multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini kayak kita biasa, kita tulis, kita bikin PowerPoint isi dari PowerPoint itu kayak biasa. A itu kita tulis biasa, B segala macam, D kita sama. Nah, bedanya di tombol ini, multiple choice-nya ini, nah kita pilih. Nah, ada berapa pilihan? Ada 4. Habis itu yang benar itu yang pilihan apa? Nanti ada. Nah, ya. Nanti kita lihat praktik secara langsung. Nah, ini contohnya nih. Ada videonya. Nah, ternyata yang betul itu D, ya. Nah, hummingbird. Nah, kayak gitu kalau kita mau memasukkan jawaban dari slide ini, ya. Nah, ini siswa tidak perlu mendownload apapun. Nah, tadi kodenya ya, kode ini nih, kode kelas nih 13013 cukup masuk di website yang namanya classpoint.io, tapi ini lain lagi ya, nanti kita lihat. Udah berubah belakangnya, bukan lagi classpoint.app tapi .classpoint.io, nanti kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari hasil ClassPoint-nya, hasil jawaban-jawaban dari peserta didik. Nah, ya, nanti kita lihat. Ini kalau misalnya pakai menggunakan fitur word cloud. Nah, ini juga menggunakan fitur word cloud masih sama. Nah, jadi mengapa harus menggunakan ClassPoint? Jadi kalau kita menggunakan ClassPoint ya seperti kayak gini nih, seperti pembelajaran daring seperti ini akan lebih interaktif ya hasilnya. Nah, semua perangkat tidak terpisah. Nah,
Semua fitur diakses langsung di dalam Microsoft PowerPoint, jadi tidak perlu keluar-keluar. Nah, itu dulu ya. Ini masih intronya, kita akan praktek langsung di sini. Ya, kalau ingin mendownload, ya itu di kelas point. Nah ini, kalau kita ingin mendownload aplikasinya, itu tinggal di classpoint.app. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam presentasi, siswanya ingin masuk ke dalam presentasi situ, nah masuknya yang IO. Ya, nanti kalian coba sendiri ya. Nah, ini kalau mau download, langsung aja nih, download now. Nah, masukin nama, email, organisasi, download, udah langsung dapat. Filenya itu kecil ya, kalau tidak salah sekitar mana ya, kita lihat di Google Classroom ya, Google Classroom. Nah ini tadi tuh, kalau ke classpoint.io, kalian akan masuk sini, masukin kodenya, habis itu nama, udah selesai. Nah ini ya, ada semuanya di ini, aplikasi ClassPoint dan buku panduan 3-4. Nah, mana aplikasinya? Nah ini ya, sekitar tidak sampai 10 MB kalau salah ya, atau 40 MB an Pak juga kok. Tuh. Nah, ini ya, 46 MB ya. Jadi aplikasinya itu sebesar 46 MB, kecil untuk ukuran laptop ya. Nah, untuk latihannya, contohnya, nah ini kita coba. Silahkan kalian buka situs yang namanya ini, classpoint.io. Silahkan kalian buka ini ya, classpoint.io, tulis di Google kalian, masukkan kode ini, kode kelas kita. Nah, 13013. Silahkan. Untuk lebih konkretnya lagi, silahkan kalian buka di Google classpoint.io, masukkan kode kelasnya 13013 dan masukkan nama kalian. Silahkan. Udah masuk? Kucol, baru satu orang yang masuk. Yang mana yang lainnya? Mungkin kakak moderatornya bisa membantu ya, masukkan kode 13013, masuk ke dalam website yang namanya classpoint.io. Oke, Aldi Tobing masuk. Kucol ini siapa ya? Mas, silahkan kalian masuk ke classpoint.io yang ini ya, classpoint.io, untuk secara langsung merasakan fitur dari ClassPoint. Habis itu masukkan kode 13013 dan nama kalian.
Novika, Ragil, Aldi, Tobi, Kucol. Yang lain. Oke. Silahkan kalian masuk ke website classpoint.io, masukkan kode 13013. Ya, partisipan kita sudah ada 4 orang, 5 orang. Ya, Rina, Nabila, Novika, Aldi, Tobing, Kucol, Nasarudin. Oke, kita tunggu sampai 4:10. Ayo, yang lainnya. Silahkan masuk ke classpoint.io, kode 13013. Yuk, ini totalnya ada 54, baru masuk 12 orang. Amanda, Kristianus, Intan, Rafif, Medardus, Catherine. Yuk, ayo, masuk. Kakak moderatornya juga belum nih, masuk nih. Udah ya, Nur Faiza udah masuk ternyata. Natasha, oke. Ayo masuk. Monica. Ayo sama-sama kita merasakan fitur dari ClassPoint ini supaya tahu ya gimana perasaannya setelah masuk ke dalam fitur ClassPoint ini. Ayo semuanya, ada 50 peserta di sini, baru masuk 16. Silahkan masuk ke website classpoint.io di Google, masukkan kode kelas 13013 dan masukkan nama. Ayo yang belum masuk. Udah jam 4:10. Akeng 18 orang, kita genapkan 20 orang ya. Oke, terus. Ayo satu orang lagi. Ayo. Satu orang lagi. Silahkan masuk ke website classpoint.io, classpoint.io, masukkan kode 13013 dan nama kalian. Yuk, satu orang lagi. Kita genapkan 20. Novika lagi nyanyi. Ayo satu orang lagi, mana nih? Yuk. Satu orang lagi masuk ke kelas kita. Masuk ke classpoint.io, masuk. Oke, dah. Ini 40 ya. Kita mulai. Nah, ini misalnya kita lagi menjelaskan materi tentang biokimia dasar sistem pencernaan manusia ya. Nah, ini sama saudara semua, sebelum mulai pembelajaran nanti kenalan dulu. Silahkan tulis nama lengkap panggilan kamu ya. Nah, silahkan kalian klik word cloud di HP kalian masing-masing ya. Nah, silahkan kalian bisa klik di
word cloud yang bagian atas nih ya. Nah, kalian klik di handphone kalian masing-masing. Nah, muncul pertama Tasya. Nah, tulis nama lengkap, panggilan asal kamu. Nah, Tasya oke, yang sudah menjawab Tasya Udin. Oke. Siapa lagi? Ayo, Udin, Tasya, Laras. Nah, ya. Laras Catherine, Tasya Maidika, Nazarudin Muhammad Rafif Bengkayang. Oke. Muhammad Rafis asal Bengkayang. Mardarus, Pak Iza, ya. Tasya, Udin, Aldi, Ina, nah, Nurpaiza, Andani, Intan Saleha, dipanggil Intan asal Sanggau. Oke. Nah, ya. Seperti ini nanti tampilannya. Jadi bisa selain digunakan untuk perkenalan, bebas mau pakai apa, ya. Jadi gunakan fitur ini sesuai sekreatif mungkin kalian. Bisa untuk apa aja, ya. Mau untuk refleksi bisa, ya. Refleksikan misalnya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti mereka tulis satu-satu, menyenangkan atau membosankan atau menarik. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan pendapat-pendapat mereka, ya. Nah, ini ada dari Sanggau Dini. Ini Nur Faizah, panggilannya Amanda, asal Pontianak, ya. Nah, Terry Mardasela. Oke. Nah, Santi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa digunakan fitur word cloud namanya ya. Fitur word cloud ini gunanya untuk mengumpulkan pendapat, ya. Mengumpulkan pendapat atau mengumpulkan kayak gini. Bebas. Penting mereka respondennya menulis sesuatu dan bisa ditampilkan. Nah, seperti itu konsepnya ya. Oke. Bapak save dulu. Nah, kita lanjut. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih sebuah multiple choice ya. Nah, sistem pencernaan kalian lagi menjelaskan bla 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 ya. Sudah kalian jelaskan sedemikian rupa. Nah, ini seperti biasa, kita buat tampilan yang menarik ya. Kemarin Bapak udah ajarkan. Abang, kok jadi Bapak? Kayak terbawa baru pulang dari sekolah nih. Nah, di sini kalian bisa gunakan fitur multiple choice. Jadi guru klik dulu yang tombol tadi. Nah, udah diklik, baru bisa siswanya mengirim respon, ya. Nah, jadi guru memulai dulu, klik dulu tombolnya di perangkat masing-masing. Kalau udah diklik, nanti muncul nih timernya, ya. Timernya berjalan terus, ya, berjalan terus. Nah, saat timer ini berjalan, peserta didik sudah bisa mengirim jawabannya. Nah, jadi kan nggak perlu 2-3 kali kita bikin di PowerPoint kuisnya kita, atau malah kita ya udah kita kuis dulu, silahkan buka Quizizz. Nah, nggak bisa, jadi terpisah ya. Tapi kalau ini kan bisa di tengah-tengah kita lagi mempresentasikan sesuatu, kita langsung bisa kasih pertanyaan. Mau itu dari bentuk word cloud kayak tadi yang sebelumnya kalian isi yang pertama, mau itu bentuk multiple choice, ya, isian kayak gini, bebas kalian gunakan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya udah terintegrasi di PowerPoint kalian. Jadi tidak perlu lagi kalian buka website Quizizz dan sebagainya, atau aplikasi atau website lainnya untuk mengumpulkan kuis. Nah, seperti itu. Abang sendiri rasa kalau kuliah online atau kuliah offline ya, pertemuan offline tatap muka, bisa juga ini masih bisa digunakan fitur-fitur seperti ini, ya. Bisa untuk mengukur apakah
audien kita itu mengamati atau tidak apa yang kita sampaikan. Nah, jadi bisa kita gunakan ya. Silahkan ya, yang udah masuk ke room ini 31 orang bisa diisi, udah diisi kan ya, 17 yang udah mengisi ya. Dapat. Nah, jawabannya C ya. C. Nah, kita lihat siapa yang jawab C, bisa dicek ya. Kita klik tabel ini. Yang jawab C itu Novika, Kucol, Ina, Aldi, Nabila, Monika, Nazarudin, dan seterusnya. Oh, ada yang jawab A, siapa nih? 1%, Intan. Oh, ada jawab B, siapa? Catherine Moyu. Nah, ada yang jawab D, Akeng. Nah, seperti itu ya. Udah ada semuanya. Oke. Silahkan save dulu. Nah, sip. Atau yang ketiga ini. Nah, kita mau bikin pertanyaan jawaban singkat di tengah-tengah kita sedang presentasi. Nah, sistem perencanaan, jelaskan pendapat Anda kenapa kita tidak dapat tahan lama beraktivitas jika mengkonsumsi nasi dibandingkan mengkonsumsi buah-buahan. Nah, ya, oke, saya buka ya, abang buka fiturnya. Silahkan kalian isi, merasakan secara langsung bagaimana menggunakan fitur plus point ini ya. Silahkan dijawab. Jelaskan menurut pendapat Anda kenapa kita dapat lebih tahan lama beraktivitas jika mengonsumsi nasi dibandingkan mengonsumsi buah-buahan. Nah, secara biokimia apa ini tanya? Karena nasi mengandung karbohidrat yang dapat menambah energi manusia. Nah, Aldi menjawab, Catherine, karena nasi mengandung banyak karbohidrat. Apakah buah-buahan tidak mengandung karbohidrat? Karena nasi banyak memiliki karbohidrat. Nah, buah-buahan itu banyak ke serat. Nah ya, vitamin, serat, nah, dan sebagainya. Tapi ada juga sih buah-buahan yang mengenyangkan. Apa namanya? Pisang, nah, mengenyangkan. Jagung apa ya? Buah-buahan itu sayur-sayuran. Karena nasi banyak mengandung karbohidrat dan glukosa dibandingkan buah. Nah, ini hampir mirip ya. Karena jawabannya itu kan secara ilmu biokimia, nasi itu glukosa. Glukosa itu kan secara kimia kita bahas ya. Glukosa itu masih besar molekulnya. Sedangkan kalau buah-buahan, karbohidrat juga, tapi dalam bentuk fruktosa ya. Ingat, fruktosa dengan glukosa yang lebih sederhana itu fruktosa ya. Jadi fruktosa itu lebih mudah diuraikan ya. Tidak salah, kemarin abang belajar biokimia. Nah, fruktosa itu lebih mudah diurai oleh tubuh, jadi lebih cepat terabsorpsi di tubuh. Sedangkan glukosa itu molekulnya besar-besar. Nah, jadi harus banyak prosesnya. Jadi kita lebih tahan lama karena glukosanya diprosesnya lama. Nah, energi glukosa dengan fruktosa sama atau beda? Nah, nggak tahu juga ya. Silahkan cari sendiri. Jadi yang paling dekat jawabannya itu sini. Anis Dwi Rusnasari. Karena nasi mengandung banyak karbohidrat dan buah-buahan banyak mengandung serat. Nah, ini tadi obat sebutkan ya. Karbohidrat sebagai energi karena di dalam nasi lebih banyak karbohidrat sehingga nasi masuk yang bersih. Oke. Ya, seperti ini jadinya. Jadi kita bisa lebih tahu ya apa yang dipikirkan oleh audien kita, pendapat-pendapat audien kita. Nah, kita bisa langsung mengkoreksi secara langsung. Nah, kalau kuisis, tahu Bapak ya, kalau kita menggunakan kuisis, nah, kan kok Bapak lagi, tahu Abang ya. Setahu Abang kalau menggunakan kuisis itu tidak bisa di stop-stopkan, dia langsung berjalan begitu aja gitu kan. Kita atur 10 pertanyaan, sekian detik pertanyaan. Nah, di ending baru kita bisa evaluasi. Tapi kalau ini enggak, kita bisa evaluasi langsung ya. Apa jawabannya? Nah, kayak gitu. Jadi gunakanlah fitur ini sekreatif mungkin sesuai kebutuhan. Nah, kayak Akeng menjawab ini ya, dan lain sebagainya. Nah,
ya. Jadi bisa kalau misalnya untuk presentasi offline tatap muka, nah coba kalian pikir-pikirkan menggunakan fitur ini. Nah, untuk melakukan evaluasi kuis kan ya, kuis itu kan untuk evaluasi sebagian besarnya, untuk evaluasi refleksi juga bisa, jadi tidak flat aja gitu kan. Nah, oke, abang save dulu. Nah, ini boleh dong di spill makanan siang kamu hari ini pakai apa aja. Entah kalian mau break ya, apa namanya tuh ya, ice breaking. Nah, ice breaking. Nah, mau ice breaking dulu dengan menggunakan pertanyaan seperti ini supaya tidak terlalu tegang. Nah, kalian bisa pakai gini, gunakan fitur quote-quote lagi, terserah. Jadi fitur-fitur ini gunakan sekreatif kalian ya, sekreatif mungkin, gunakan sesuai kebutuhan kalian. Nah, mie instan siapa nih? Ada yang belum makan. Siapa makan mie instan? Aldi. Belum makan bang. Nurfaizah. Oh, udah moderator kita belum makan ternyata. Kan enak ini kan. Telur gulung dian. Apa nih? Telur gulung dian. Nanda. Protein. Oh, makan telur berarti protein ya. Atau makan ikan. Telur ceplok bang. Rina. Wih, makan telur ceplok. Ada yang makan seblak. Nafika Ragil. Wih, ada makan ini nih. Ada sultan nih. Nasi ayam jagung sosis telur. Waduh, enaknya ini. Ayam geprek. Wah, nasi sambal kentang. Cimol. Apa lagi di sini? Makan capcay. Wih, sayur capcay. Makan tugas. Ini kenyang dengan tugas yang satu nih. Nasarudin kenyang dengan tugas. Ya, ada makan pecal, bini, ya, buah, ina, nasi sambal kentang plus sambal teri. Sedap nih ya. Ya. Nah, jadi kita bisa kayak gini. Jadi lebih, tapi kalau fitur kayak gini, ya pandai-pandai lah, gunakan aja sesuai kebutuhan. Siapa tahu kan nanti entah ke depannya ada daring lagi atau kalian melakukan presentasi online ya. Nah, bisa gunakan fitur-fitur kayak gini ya. Kan kita tidak tahu ke depannya kayak gimana. Nah, oke. Gunakan aja sesuai kebutuhan kalian. Kalau mau gunakan secara offline, tetap muka, presentasi, gunakan ini terserah. Oke, tidak ada yang menjawab. Abang ini save ya. Nah, wih, apa nih? Nah, sistem pencernaan. Lingkari gambar di samping, manakah makanan yang merupakan sumber utama dari karbohidrat? Oh, apa ini? Nah, silahkan kalian pilih ya. Bagaimanakah tampilannya? Coba ya, abang masuk classpoint.io di HP. Tampilan gimana? Oh, ya, ya. Tuh udah ada satu tuh yang jawab. Nah, udahlah. Nah, moderatornya belum makan, ngelihat ayam kayak gini, makin sedap ya. Nah, nasi ya. Nah, kita lihat yang lain. Tasya, betul semua ya. Ini katanya. Ya, ya, ya. Nah, ya. Nah, betul, 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 betul. Nah, oke, betul semua ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa mencoret-coret, eh, mencoret-coret slide ya, tampilan menggunakan slide drawing. Nah, ke slide itu kan tampilan nih, layar kalian yang lihat nih. Nah, drawing itu kan menggambar. Nah, jadi kalian bisa gambar-gambar, terserah kalian. Misalnya bikin kuis ya, manakah apa itu yang pokoknya tipe soalnya minta dicoret-coret atau mau atau kalian mau menghubungkan, mempasang-pasangkan. Nah, terserah ya. Gunakan aja fiturnya sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Silahkan kalian jawab. Silahkan
buat struktur kimia D-glukosa sesuai gambar di samping. Nah, ya, karena kita kimia, tentu kita gunakan contoh-contoh yang kimia dong, ya, biokimia. Ini ada nggak semester yang udah dapat biokimia nih? Kayaknya anggota muda semua nih ya, masih semester satu semua ya. Ayo, ayo gambar, gambar yang bagian kosong. Pandai-pandailah cari yang kosong. Silahkan kalian gambar ya, gunakan tangan-tangan kalian. Yuk, belum ada yang menjawab. Udah 1 menit. Ayo, ayo. Silahkan buat struktur kimia dari D-glukos sesuai gambar di samping. Nah, buat-buat aja. Fosfolipid. Ayo dibuat. Ini ada C di sini ya. Ada O. Kok susah ya gambarnya? O, O, C, C. Oh, sudah. Susah ternyata ya bikinnya ya. C. Gini aja lah. Submit. Nah, tidak paham. Silahkan gambar struktur. Nah, kayak gini nih bikin gambarnya. Buat C, tulis ke bawah, C lagi, OH, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Yang penting gunakan kayak sebelumnya, itu bisa dicoret-coret slide-nya. Ya, oke. Nah, ini. Selain fitur mencoret-coret slide, kita ada fitur namanya image upload. Nah, silakan upload foto contoh lainnya dari sumber protein alami yang ada di sekitar kita. Nah, coba cari ya, download, habis itu upload. Nah, terserah foto apa aja, tapi jangan foto yang aneh-aneh ya. Habis itu kalian klik image, upload. Nah, silahkan. Silahkan upload foto contoh lainnya dari sumber protein alami ada di sekitar kita.
Nah, oke, ya udah dijawab. Ada telur, ya, ada alpukat, ada ikan. Nah, ini bapak entah ngirim apa ini. Nabila udah mengirim, nah, kayak gitu ya. Oke, kita bisa meminta audien kita untuk menulis atau mengupload. Nah, seperti itu. Oke, bapak close kan, save review. Dan terakhir, nah ini abang bapaknya suka ya. Abang bapak lagi sih. Yang paling abang suka itu ada namanya fitur kompetisi. Nah, pada proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut proses apa? Anaboliskah, kataboliskah, metaboliskah, atau glikolisis Nah, ini kita pakai sistem poin. Nah, ini kompetisi ya. Ada gambar dari piala tadi ya. Nah, silahkan dijawab. Oke, nanti dulu ya. Hah? Wih, jawabnya kok glikolisis semua ini. Terkecohkan mereka semua ini. Teman-teman glikogennya langsung mantap glikolisis. Oke, ya ini ya Aldi Tobing. Nah, ya udah ada 15 yang menjawab itu. Oke, udah ada yang jawab. Nah, yang betul itu B ya, glikolisis katabolisme ya. Oke, kalau tidak salah ini mana ya. Nah, ini kita bisa lihat live status nih. Yang udah mengisi ini, yang belum mengisi itu Rina, Amanda, Moyu, Sita, Siti Sarah, Nefta, Revina, Ina, Dini, dan seterusnya. Nah, yang udah mengisi itu yang ini submit. Nah, ya, itu kita lihat di live status, Oke, leaderboard siapakah yang menang? Iya, tidak ada yang benar, jawaban Aldi Tobing yang benar ya. Nah, yang jawab yang betul itu B ya. Nah, skornya ya. Tadi banyak yang glikolisis semua. Nah, glikolisis itu apa tuh? Jadi yang benar itu ini, yang juara satu adalah Aldi Tobing. Yang kedua ini dan seterusnya ya. Jadi udah ada di sini apa insertasi gitu ya. Nah, itu untuk melihat hasil dari eh, kompetisi ya, kuis kompetisi. Ini udah ada tampilannya siapa yang juara satu, juara dua, kuis-kuisnya. Nah, kuisnya ini bisa ditambah terus ada 2, 3, 5 gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita belajar membuatnya. Kan tadi udah merasakan. Oke, silahkan yang mau keluar dari apa tadi ya, ini nih, kelas, kode kelasnya. Nah, yang mau keluar silahkan keluar ya. Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan itu, kita belajar membuatnya. Oh iya, ini aja dulu. Di info ini kalian nanti harus ini ya, kita baca paduan instalasinya.
ini ya. Jadi kalau mau menginstal aplikasi ClassPoint ini, udah kalian download di websitenya. Habis itu kalau mau downloadnya itu kasih nama dulu, masukin nama, masukin email organisasi, download now. Nah, habis itu tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, selesai. Nah, ini icon dari ClassPoint, install ya, pilih dulu, centang dulu ya, centang dulu ini I accept in no, design dan condition. Nah, install, dicentang dulu I accept, habis itu install, habis itu finish. Nah, finish, silahkan buka PowerPoint. Nah, muncul tuh, udah terintegrasi dia Inno ClassPoint. Nah, itu ada pilihannya di atas ya, Inno ClassPoint. Kalau misalnya belum terinstall gimana? Silahkan kalian lihat spek laptop kalian, apakah sudah memenuhi atau enggak. Tapi sejauh abang sih kayaknya bisa lah semuanya ya. Tes download, Inno, tes, nah seperti itu. Jadi, nah, ini kalau misalnya ada beberapa kendala, abang sudah taruh ya panduan instalasinya, tinggal ikuti aja prosedurnya. Sini ada ikut pakai CMD ya, klik aja ini. Nah, ikutin aja. Nah, ini ada juga, misalnya ada kendala, ikutin aja yang ada sini. Nah, ya, semuanya gampang kok, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya sebentar install. Sudah install. Nah, kita misalnya ini biokimia dasar ya, ini kan tampilannya ada abang download di Slide Go ya, Slide Go. Nah, template ini abang download Slide Go, namanya Science, kata kuncinya Science. Itu cari seperti biasa ya, kayak kemarin abang ajarkan sesuai kebutuhan. Nah, ini ada nih. Nah, abang menurut yang ini ya, biasa. Nah, cari aja sesuai kebutuhan, ada banyak sekali pilihan-pilihan template dari PowerPoint. Jadi kalian gunakan aja sesuai kebutuhan kalian, sesuai mood kalian, sesuai dengan relevan dengan apa yang disampaikan ya. Mau ngebahas sesuatu ya, di situ kita bikin, ambil templatenya, kita masukin yang kita mau. Misalnya ini word cloud. Nah, di sini penampilan word cloud. Nah, ini word cloud. Nah, ya. Word cloud ini apa? Hapus word cloud dulu. Nah, bisa digerak-gerakkan mau di bagian mana. Bang motor di sini. Habis itu, nah, kalau limit ya, kalau limit ini ya, kalau kalian lihat perhatikan, ini ada centang limit number of submission. Jadi peserta didik tuh atau audien maksimal itu berapa dikasih limit ya, apakah boleh isi lebih dari satu kali, nah, atau boleh bebas. Nah, kalau mau dikasih limit, mau dikasih batasan berapa kali audiennya boleh menjawab, nah klik centang aja limit, nah masukin angkanya mau berapa. Di sini tersedianya limitnya 1 sampai 5 ya. Berarti 5 kali audiennya bisa mengasih jawaban seperti itu. Setelah itu ini ada play option. Nah, kalau start question with slide, nah, start question with slide ini artinya waktu pertama kali masuk langsung mulai kuisnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya udah masuk ke dalam, nah ini kan slide yang ini, kita bisa slide ke sini langsung mulai, otomatis mulai. Nah, kayak gitu, langsung otomatis mulai pertanyaannya. Nah, kalau kita centang yang
start question with slide. Nah, jadi slide kalau udah masuk slide ini otomatis kuisnya dimulai. Minimize result windows. Nah, after question start. Nah, jadi misalnya ya. Nah, ini kita mulai. Jadi jawabannya itu udah langsung muncul. Kalau abang tadi kan udah masuk. Nah, langsung nampak di sini kan. Nah, jawabannya siapa yang ngisi jawabannya. Nah, nanti kan ketahuan kalau ini kan dipresentasikan kan. Karena dipresentasikan, tidak mau kelihatan teman-temannya jawab. Misalnya lagi mode kompetisi ya. Lagi mode kompetisi. Nah, langsung aja minimize result windows after question start. Nah ini close submission after. Nah, kalau close submission after, nah berarti kita kasih waktu kuisnya berapa lama ya. Misalnya di sini kita pilih 1 menit ya. Jadi kuisnya itu hanya 1 menit semenjak kita klik. Nah, ini kan ada waktunya nih. Nah, dihitung mundur. Jadi silahkan jawab pertanyaan ini yang pertama, waktunya 1 menit. Itu udah ada timernya berjalan ya, seperti itu. Otomatis timernya berjalan. Udah seperti itu. Nah, ini view respon kayak biasa view responnya. Nah, itu yang word cloud. Nah, kita lanjut multiple choice. Nah ya, sama multiple choice, kalian pilih ini kuisnya ya, multiple choice, klik. Nah, nanti muncul ini, tinggal kalian geser-geser aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, ini kan kita kayak gini Wah. Ini kan pertanyaannya, kalian tulis pertanyaannya di PowerPoint. Nah, ini jawabannya juga sama. A, B, C, mau ditambah ada E boleh ya. Apa? Roti. Oh ya, jangan roti deh. Ikan. Nah, ikan bandeng. Seperti selayaknya kalian bikin PowerPoint. Nah, berarti ini number of choice berarti ada 5 ya. Nah, ada 5 pertanyaan. Ada 5 jawaban. Kan A sampai E. Nah, berarti ada 5 ya. Nah, ada 5. Itu pilih mana jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar itu yang manakah? Kecuali roti gandum, daging sapi merupakan sumber karbohidrat utama. Kecuali roti gandum, nasi, daging, umbi, ikan bandeng. Berarti jawabannya daging sapi. Berarti double ya. Nah, ikan bandeng kita ganti jadi papeda atau apa sumber lain itu ya. Jagung. Kan jagung kan karbohidrat juga. Gandum ya lah, gandum. Roti gandum, gandum. Nah, itu jawaban yang benar tuh kan C, daging sapi. Pilih di sini C. Nah, jawaban yang benar itu C. Allow selecting multiple choice. Nah, kalau allow selecting multiple choice berarti kita membolehkan peserta didik itu audiennya itu memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kayak kalian mencentang Google Form. Google Form itu kan ada tuh yang petak-petak, bisa kita pilih mana aja yang bisa dipilih, lebih dari satu jawaban. Nah, kayak gitu ya intinya. Nah, competition mode. Nah, competition mode itu. Nah, competition mode langsung muncul ya. Langsung muncul beda. Ini kayak tadi ada tampilan siapa yang juara 1 sampai juara 5. Start question slide, terusnya kayak sama. Ini short answer. Ya, short answer ini kalau mau hide participant name-nya. Nah, jadi kan tadi kan mana ya responnya. Nah, ini di sini misalnya ini nomor 1 ya. Sini dicentang. Nah, oke. Nah, kalau hide participant names-nya kita ada centang, berarti nampak nih nama-namanya Anis, nama Dila, Intan, Novika. Nah, tapi kalau misalnya kita centang hide ininya, tidak muncul nama-namanya. Nah, kita misalnya mau bebas acak. Nah, silahkan kalian jawab namanya tidak ditampilkan. Nah, bisa. Nah, bisa diatur. Nah, tinggal matikan aja fiturnya.
Ini sama. Nah, ini juga sama, dikasih waktu ngisinya. Habis itu bercloud udah, slide drawing. Nah, ini sama fiturnya seperti sebelumnya, bisa dihilangkan namanya, nama yang menjawab, kasih waktu sama, dan seterusnya sama sebenarnya. Image upload, nah sama ya, optionnya tuh pilihan pengaturannya sama. Nah, oke, sampai di sini aja materi kita hari ini. Mana ya, silahkan moderator untuk mengambil alih. Oke, silahkan moderator untuk mengambil alih. Masuk ke sesi pertanyaan, mungkin 10 menit aja ya. Baik Bang, untuk kepada teman-teman semuanya peserta kegiatan Ensiklopedia, apabila ada pertanyaan silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya atau ya silakan. Izin bertanya Bang, saya Rizky Zanisa, angkatan 2021. Nah, untuk size dari aplikasi ini berapa MB ya Bang? Oke, size dari aplikasi ini ClassPoint itu waktu di download sebesar 46 megabyte MB, 46 MB ya. Nah, untuk kan tadi itu kan ada di PPT Abang tuh menampilkan di CMD ya Bang tentang tulisan coding gitu Bang. Nah, itu untuk apa ya Bang? Nah, itu tuh kalau misalnya kalau itu ya, itu kalau misalnya ada gagal gagal install. Nah, misalnya kalian gagal install, solusinya sudah ada di PPT ini ya, yang tutorial menginstal ya. Nah, ini nih, apabila ClassPoint belum terinstall padahal kita sudah download ya, kita udah download, nah kita klik install, udah ikutin prosedurnya, ternyata masih sama belum terinstall, maka ini ada prosedurnya, silahkan cek spesifikasi laptop atau PC nya dengan melalui link ini ya. Nah, habis itu lihat di sininya. Ini pun karena kemarin sih, sejauh ini yang pernah abang ajarkan semuanya lancar-lancar aja. Nah, tapi kalau misalnya belum ada kendala, tinggal hubungin abang aja lah. Nah, itu aja enaknya. Nah, untuk aplikasi ini sendiri nih, kita tidak perlu menjadi admin lagi ya Bang untuk menampilkan itu kan. Biasanya kan kalau kuis kan harus ada adminnya dan harus ada pesertanya. Nah, untuk aplikasi ini eh, tidak menggunakan admin gitu ya Bang untuk login gitu. Nah, jadi kalau mau misalnya menggunakan ClassPoint ya, kalau kita ingin mempresentasikannya biar fiturnya berguna, bekerja, berarti hanya PowerPoint yang sudah diinstal aplikasi ClassPoint ya. Misalnya abang buat PowerPoint-nya di laptop abang, udah ada ClassPoint-nya kan. Nah, tapi kalau misalnya abang pindahkan ke laptop kawan abang, udah ada ClassPoint-nya, nah itu akan bermasalah nanti karena fitur yang ininya udah ada ya. Jadi hanya bisa digunakan ini loh maksudnya. Yang admin itu adalah yang membuka file PowerPoint ini ya. Syaratnya PowerPoint-nya sudah terinstall ClassPoint. Nah, jadi yang mempresentasikan sekaligus jadi admin. Nah, di sini. Tapi adminnya udah cukup dengan membuka PowerPoint aja. Tidak perlu adminnya buka website lain. Tidak perlu. Kalau ClassPoint kan kita harus buka lagi ke websitenya.
klik-klik lagi ya websitenya. Tapi tidak perlu, ini cukup kalian buka PowerPoint kalian yang udah terinstall ClassPoint, udah langsung akan muncul ini ya atas nih, class code 13013. Nah ini berarti ini nandakan bahwa PowerPoint kalian sudah berjalan ClassPoint-nya, seperti itu. Baik Bang, terima kasih jawabannya Bang. Oke. Baiklah, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Apakah dari angkatan 2022 ada yang ingin ditanyakan mengenai pembuatan PowerPoint menggunakan ClassPoint? Silakan diaktifkan menggunakan raise-nya ataupun bisa melalui kolom komentar. Ya, kalau misalnya Bagaimana teman-teman? kalau misalnya malu-malu bertanya saya langsung, silahkan ketik pertanyaannya, kirim pertanyaannya di kolom komentar ya, komentar Vivid, nanti kakak moderatornya bacain kalau misalnya malu-malu bertanya secara langsung. Nih Kak Nurfaiza, sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lainnya ya, udah pernah belum gunakan atau guru atau siapapun yang menggunakan ClassPoint waktu presentasi? Pernah nggak ngeliat kayak gini? Kalau untuk menggunakan aplikasi ini Bang, itu tuh belum pernah. Sering itu menggunakan Quizzes, kan hampir sama nih Bang. Kalau misal Quizzes, terus ada yang biasanya Ira gunakan gitu tuh Bang, Ya, yang untuk menjawab pertanyaan. Nah tuh itu yang sering Bang. Kalau untuk ini Faiza baru tahu sih Bang. oke. Berarti selama ini yang mempresentasikan lebih banyak menggunakan quizzes, gitu ya? Nah, ya betul. Karena abang juga sama. Kan kita kan sama-sama pernah menjalani masa-masa COVID kan. Nah, jadi waktu abang di semester 7, semester 6, nggak salah ya, semester 5, 6, 7, pokoknya itu kebanyakan menggunakan quizzes. Nah, tapi setelah abang lebih lama ya kita menjalani kegiatan-kegiatan daring, ternyata ada nih aplikasi lain namanya ClassPoint. Nah, makanya sini abang berbagi dengan kalian agar mengenal ya, mau digunakan secara offline ya gunakan aja sesuai kebutuhan kalian kalau bisa memungkinkan ya. Kalau misalnya online, nah apalagi kan ya, seperti itu. Kak Nur Faiza biasanya kalau bikin PowerPoint, slide PowerPoint yang polos-polos aja atau udah menggunakan template? Kalau Faiza sendiri itu menggunakan template Bang, biasanya ambil di Canva gitu, sama ada di website yang memang menyediakan template untuk PowerPoint. Nah biasanya download dari situ Bang. Oke. Kak Nur Faiza kemarin ikut nggak yang pertemuan hari pertama dan hari kedua? Untuk pertemuan pertama itu ikut Bang, untuk pertemuan keduanya itu nggak ikut sampai selesai Kak. Bang. Oke. Tapi yang hari pertama udah lihat kan apa-apa aja, misalnya situs-situs yang menyediakan template, habis itu juga gambar-gambar gratis ya, kayak di Pixabay yang gambarnya bagus-bagus, tajam-tajam kan ya. Ada lihat kan berarti kan? Nah, jadi tambahan referensi lah ya. Sudah ada Bang. Jadi tidak kehabisan ide, banyak ide tinggal kita cari ya. Gunakan aja seperlunya sesuai kebutuhan. Oke, yang lainnya sambil kita tunggu yang mau bertanya-tanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi nih. Oke, sekelas informasi. Jadi di konsep abang itu 3 pertemuan ini kan materi ya. Nah, pertemuan keempat itu abang pengennya ada presentasi gitu bang. Abang mau ambil beberapa orang nanti di pertemuan keempat, tapi kayaknya bukan besok. Kita kasih waktu lagi selama 1 minggu ya. Jadi tugasnya ya, yang ini ada berapa orang nih di grup?
41 orang ya. Nah, tugas kalian itu kan kemarin tugasnya yang pertemuan pertama kedua itu membuat slide PowerPoint menggunakan template dan bikin semenarik dan seefektif mungkin. Nah, tambahan hari ini silahkan kalian install class point-nya, habis itu masukkan masing-masing fitur ya. Jadi fitur word wall 1, fitur satu slide ya, word wall 1 slide, fitur multiple choice 1 slide, image upload 1 slide, habis itu dengan slide drawing 1 slide. Jadi lengkap, udah bisa gunakan semuanya ya tugas kalian ya. Nanti abang sampaikan lagi di grup ya. Nah, jadi lengkap, kalian udah menerima materinya, kalian praktek langsung. Nah, di ending pertemuan keempat nanti abang bikin listnya siapa ingin mempresentasikan. Jadi pertemuan keempat nanti, pertemuan terakhir presentasi ya. Materi udah selesai, jadi cuman ini aja materi kita ya. Semoga materi ini yang abang tahu ya, yang inilah abang tahu, abang berbagi ke adik-adik abang, adik-adik tingkat abang, bisa mengenal lebih lanjut. Silahkan explore sendiri, uji coba-coba sendiri, gunakan yang abang sampaikan ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, itu aja intinya ya. Oke. Ayo, siapa mau bertanya? Ayo teman-teman yang angkatan 2022 ataupun angkatan 2021, atau mungkin ada kakak abang dari angkatan di atas 2021, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Bebas pertanyaannya mau tentang, yang penting berkaitan dengan keluh kesah membuat PowerPoint. Nah, misalnya tidak apa-apa. Atau juga keluh serahlah yang berhubungan dengan PowerPoint aja gitu. Mempresentasikan sesuatu gitu kan. Nah, ya. Kalau masalah desain ya, desain silahkan banyak ya akun-akun yang membuat tutorial desain kayak yang kemarin abang kasih contoh di Google ya, di Instagram maksudnya. Vita Amarzuki ya, Kak Vita Amarzuki itu salah satu panutan abang karena abang belajar dari nol desain itu kan, karena abang juga semester akhir waktu itu membuat media pembelajaran. Gimana sih, abang ini tidak pandai-pandai benar bikin desain kan, tidak pandai, abang bukan jarkom, bukan bagian-bagian sana. Nah, tapi karena tuntutan ya skripsi abang tuh, berkaitan dengan skripsi abang, yang mau tidak mau kita belajar kan. Nah, tapi alhamdulillah banyak manfaat yang telah abang belajarin ngedesain tuh kayak gimana ya. Pertama-tama jelek-jelek desain tuh tidak masalah lah, sama belajar. Nanti lama-lama sama kayak kawan kalian yang terbiasa desain tuh, kalian minta mana desain pertamamu, nah, pasti tidak terlalu bagus lah. Semua orang pasti gitulah ya menurut abang ya. Nah, kan keterampilan itu kan seiring waktu kalau digunakan terus, diasah terus, pasti kan bertambah ya ketajamannya ya. Sama kayak gini kita. Ya. Nah, seperti itu. Ini udah jam 5, kayaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silahkan Kak moderatornya. Mungkin kalau dari audiens peserta di Rumit yang belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya nggak, Bang? Oke, boleh banget. Jadi untuk PowerPoint sendiri, Bang, apakah tuh punya nilai ekonomi sendiri? Nah kan kayak yang kan udah capek-capek desain loh gitu. Selain untuk dilombakan, apakah punya nilai ekonomis juga, Bang? Nah ya, setahu abang, kalau di Canva itu ada namanya Canva Creator ya. Sama tuh kayak Kak Vita Amarzuki, dia kan content creator Canva kan ya. Beliau itu adalah content creator Canva. Dia membuat slide atau perintilan-perintilan bebas ya,
mau butuh perintilan-perintilan elemen-elemen tuh Pak yang di Canva. Nah, elemen-elemen di Canva atau kan di situ juga ada tampilan, ada fitur khusus atau tab khusus untuk PowerPoint. Nah, di situ kan ada yang gratis dan ada yang premium. Nah, yang premium itulah di konten creator Canva itu bisa mencari pundi-pundi tambahan insentif uang. Nah, dia bikin kerjasama dengan Canva, tapi abang belum tahu ya, abang belum pernah juga menjadi content creator Canva, abang cuma pengguna Canva. Nah, kalau menjadi content creator Canva bisa yang kita desain sedemikian rupa, kita tuangkan menjadi content creator Canva, bisa dijadikan salah satu alternatif uang apa namanya pemasukan. Ya tinggal searching aja di YouTube ya, bagaimana menjadi content creator Canva, dah gitu aja. Gitu aja ya. Nur Faiza. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, bagaimana kalau apakah boleh kita tutup Bang untuk pertemuan hari ini? Oke, silahkan ditutup. Jadi abang kasih penutup ya. Jadi silahkan semuanya ya adik-adik adik-adik yang angkatan 2022 ya, Nur Faiza ya, yang baru nih ya. Nah, Ya kalian Bang. seperti yang abang sampaikan di awal pertemuan, ini adalah masa-masa di mana kalian membuka halaman baru di buku kalian kan. Kalian di SMA mungkin ada yang pendiam, ada yang pemalu dan sebagainya. Nah, tapi karena itu cerita lama ya di halaman belakang tuh, halaman yang lama. Sekarang udah halaman baru, udah masih kosong halamannya. Kalian mau nulis apa terserah. Nah, kalau mau kayak halaman sebelumnya terserah. Tapi mau kayak gitu terus kan? Pasti mau sesuatu yang berbeda kan? Nah, jadi ini adalah kesempatan kalian ya, mahasiswa baru udah menyandang gelar mahasiswa, berubahlah. Kalau yang mau apakah mau selamanya dia jadi pemalu? Enggak juga, karena pagi kita guru ya, calon guru. Kalau masih pemalu nanti gimana menghadapi siswa? Nah, disinilah nanti kalian akan bertemu yang namanya aktinida ya. Aktinida, kalian akan mengenal teman kalian. Nah, kalian juga kenal dengan kakak tingkat kalian. Nah, adaptasi dengan lingkungan kuliah, dengan dosen-dosen kita ya, dosen-dosen kakak abang kakak abang kalian. Nah, dimulainya di aktinida. Himdika adalah rumah pertama kalian ya, tolong di titik beratkan itu. Himdika adalah himpunan mahasiswa pendidikan kimia, sudah jelas dari namanya ya, himpunan mahasiswa pendidikan kimia. Jadi ini adalah rumah kalian, rumah yang mewadahi kalian untuk mengembangkan diri, itu tujuan utamanya, tidak ada yang lain ya. Pasti untuk mengembangkan diri, ini sama seperti Kak Nur Faiza ya, sedang belajar. Nah, sama juga dengan kalian akan ada masanya juga sama nanti kayak Kak Nur Faiza. Nah, ya pasti setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang itu ada zamannya. Nah, sekarang zamannya Kak Nur Faiza, zaman abang udah lewat. Nah, ya makanya di Himdika ini terus bergenerasi. Nah, karena abang juga ya lumayan lah di Himdika ya, banyak manfaat-manfaat yang abang dapatkan setelah ikut Optinida, ikut kegiatan-kegiatan Himdika. Kalau kita berpikir positif pasti akan dapat positif. Kalau kalian berpikirnya negatif, ya itulah yang kalian dapat, negatif terus, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya di Himdika. Nah, jadi silahkan kalian kembangkan diri kalian sebaik mungkin. Apakah mau kayak di halaman sebelumnya, pemalu-pemalu, atau kalian mau ingin melangkah maju, ingin melakukan perubahan. Nah, itu terserah kalian, yang menentukan tuh kalian, bukan bukan kita. Kita ini ya, kakak abangnya Himdika, teman-teman pengurus ya, hanya orang-orang dari luar ya, ngasih motivasi aja. Selebihnya tuh motivasi dari kalian diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Nah, ya. Makanya silahkan kalau ingin membuka halaman baru ini dengan sesuatu yang berbeda, hak kalian. Ya, itu aja dari abang. Saya kembalikan ke Kak Nur Faiza. Terima kasih Bang Miftah yang telah
menyampaikan penyampaian akhirnya untuk kegiatan Siklopentena kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga Bang atas ilmu yang sangat luar biasa selama 3 pertemuan. Tinggal 1 pertemuan lagi ya Bang untuk presentasi. Nanti semoga teman-teman semuanya mendengarkan dengan baik atau bisa mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Nanti akan di-share di grup ya Bang. Iya, oke, siap. Nanti akan Bang Miftah share di grup, dan juga tugas-tugas yang Bang Miftah berikan jangan lupa dikerjakan karena akan ada door prize menarik nih kalian. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Bang untuk kesempatan dan telah meluangkan waktunya untuk kegiatan Siklopentena pada sore hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini menyampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bang Miftah maupun teman-teman yang ada di rumit ini. Semoga pada kepelatihan berikutnya teman-teman makin lebih semangat lagi nih untuk excited untuk ikut kegiatan Siklopentena dan juga kegiatan-kegiatan Indika lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih ya. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Izin live ya. Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Bang.